Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa ketemu dengan saudara-saudara sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di negara manapun, saudaraku. Bertemu kembali dalam khotbah produksi Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Saudara sekalian, hari ini kita akan masuki KKR ketiga, saudaraku. KKR ketiga dengan tema besar bertahan di tengah badai, saudaraku. KKR ketiga adalah judulnya, saudaraku, Jesus is in control, saudaraku. Yaitu Yesus tetap menguasai alam semesta ini, saudara sekalian. Namun demikian, seperti biasanya, sebelum kita masuk ke pembahasan, saudara-saudara sekalian yang pertama kali masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng, saudaraku. Karena kalau saudara klik subscribe dan lonceng, secara otomatis ada notifikasi otomatis di gadget saudara. Nanti kalau khotbah saya yang terbaru dirilis, saudara sudah bisa ikut ibadah. Sudah ada warning, ada reminder, ada remind untuk di HP saudara, di gadget saudaraku. Demikian informasi, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara-saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan lebih dahulu sebelum kita memulai pembahasan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Di Alkitab ada judulnya Angin Ribut Diredakan. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Mari saudara kita berdoa lebih dahulu sebelum masuk dalam pembahasan. Tuhan berkati setiap kami, firman-Mu sudah kami baca. Roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu, memberikan kemampuan untuk menguraikan firman Tuhan dengan baik, dengan bahasa-bahasa yang sederhana, membawa jemaat untuk mengerti realita kehidupan, dan kuasa Tuhan bekerja, bahwa Tuhan adalah penguasa alam semesta. Tuhan adalah pencipta sejarah, Tuhan yang mengawasi jalan sejarah, dan Tuhan sendiri suatu hari yang akan mengakhiri sejarah. Tuhan beri kami firman-Mu, Roh-Mu berbicara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini sudah masuk KKR ketiga. Jesus is in control, saudaraku. Yesus tetap menguasai, mengontrol alam semesta ini, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, KKR pertama, saudaraku, KKR pertama bertahan di tengah badai. KKR kedua, be still my soul, tenanglah hai jiwaku. KKR ketiga itu Tuhan Yesus penguasa alam semesta, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, di KKR ketiga ini, saudaraku, kita mulai dengan beberapa pertanyaan yang menjadi suatu realita kehidupan di tengah jemaat dalam keadaan seperti ini, saudaraku. Saya tahu apa yang saudara alami sekarang. Banyak di antara kita orang percaya, saudaraku,
Bahkan kita sudah memulai mempertanyakan Tuhan. Kan begitu, saudara kan? Kita buka pelan-pelan satu-satu, saudaraku ya. Apakah Tuhan masih peduli kita ya Pak? Apakah Tuhan yang di sorga itu masih ikut campur tangan nggak dalam masa yang kita hadapi sekarang ini? Apa Tuhan itu masih care sama kita nggak? Atau Tuhan sudah tidak ikut campur tangan? Yaitu Tuhan sudah di sorga, manusia itu menjalani urus dirinya masing-masing, begitu. Saudara sekalian, pertanyaan akan muncul dalam diri kita, saudaraku. Waktu kita melihat apa yang kita miliki pelan-pelan habis, saudaraku. Apa yang kita raih selama ini pelan-pelan kelihatannya akan musnah, saudaraku. Akan lenyap, akan habis dengan apa yang kita butuhkan, saudaraku. Kita melihat semua yang kita raih sekian puluh tahun itu, ya, tanpa sepertinya tidak ada perlindungan tangan Tuhan lagi, saudaraku. Jadi berbagai-bagai pertanyaan muncul dalam kehidupan orang percaya, dalam pemikiran orang percaya. Itu akan menyebabkan waktu kita berdoa pun, saudaraku, rasanya mulut ini hambar, saudaraku. Berdoa pun kelihatan iman tidak ada di situ. Hanya keluar kalimat basa-basi, saudaraku. Karena fakta yang ada, kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja. Bagi kita, tangan Tuhan baru bekerja adalah COVID ini selesai, saudaraku. Tangan Tuhan baru bekerja adalah kalau semua yang saya raih itu kembali Tuhan kembalikan, gitu, saudaraku. Begitu kan? Nah, saudara-saudara sekalian, perlu hati-hati dalam hal ini. Karena dalam situasi seperti ini, banyak orang percaya akan begitu sikapnya, saudaraku, terhadap Tuhan. Karena menganggap Tuhan tidak kerja, menganggap Tuhan tidak peduli, menganggap Tuhan sudah diam, saudaraku, tidak buat apa-apa lagi, menganggap God is dead, Tuhan sudah mati di situ, jadi tidak pernah peduli akan kita lagi. Dan ini kalimat-kalimat yang sangat berbahaya, saudaraku, kalimat-kalimat yang bisa membuat kita itu runtuh rohani kita, saudara-saudara sekalian. Maka kita perlu hati-hati dalam hal ini. Ayat-ayat yang kita baca, saudaraku, Yesus meredakan badai, saudaraku. Di KKR yang pertama, saudaraku, KKR yang pertama, perikop yang sama kita baca. Waktu itu saya menjelaskan di KKR pertama kita membahas 3 segmen, yaitu Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, dan badai, saudaraku. Di KKR pertama kita membahas khusus mengenai badai murid-muridnya Tuhan Yesus. Saat itu juga berhenti at that moment, saudaraku. Tuhan selesaikan. Tuhan tuntaskan hari itu. Tetapi badai COVID yang kita hadapi hari ini, Tuhan belum tuntaskan. Itu yang membedakan kita dengan murid-murid Tuhan Yesus. Cara pergumulan rohaninya itu ada di KKR 1, saudaraku. Nah, di KKR ketiga ini, kita tetap membahas 3 segmen, tapi berbeda, saudaraku. 3 segmen Yesus, murid-murid Yesus, dan 2 pertanyaan, kalimat pertanyaan Tuhan Yesus, saudaraku. Kalimat pertanyaan Tuhan Yesus adalah, saudaraku, begitu takutkah engkau? Di manakah kepercayaanmu? Atau begitu tidak percayakah engkau? Setelah Yesus meredakan badai, saudaraku, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, begitu takutkah engkau? Begitu tidak percayakah engkau? Nah, kita akan bahas di KKR ketiga ini 2 kalimat tanya Tuhan Yesus, saudaraku. Begitu takutkah engkau? Kalau bicara mengenai begitu takutkah engkau, saudaraku, itu pasti menyangkut masalah, ingat nggak KKR 2 kita bicara mengenai XYZ. X adalah semua ketakutan kita, saudaraku. Masalah reputasi, harga diri, properti, rumah, semua yang kita miliki, saudaraku. Keluarga, anak istri, suami, saudaraku. Y itu bicara mengenai kita punya jiwa, saudaraku. Tenanglah hai jiwaku, saudaraku. Z itu mengenai roh kita, saudara sekalian. Tentunya ketika Tuhan bertanya, begitu takut ke engkau, pasti itu akan berkaitan dengan faktor X dan Z, saudaraku. X dan Y, saudaraku. Pasti akan berkaitan dengan faktor X dan Y. Nah, saudara sekalian, 2 pertanyaan Tuhan Yesus ini, saudaraku, di seri ketiga ini, saudaraku, harus tuntas, saudaraku. Kalau tidak tuntas, nggak mungkin kita bisa masuk KKR keempat. KKR keempat itu faktor Z, saudaraku. X, Y sudah selesai. Faktor keempat adalah, waktu KKR keempat adalah Z, yaitu rohmu akan menyala untuk melayani Tuhan. Kalau KKR ketiga tidak tuntas, saudaraku, tidak mungkin kita bisa masuk KKR keempat. Nggak mungkin roh kita itu bisa menyala untuk Tuhan. Bagaimana bisa, Pak? Keadaan saya sulit sekali, saudaraku. Nah, itu yang menjadi kunci di KKR ketiga ini, saudaraku. Oke, kita pelan-pelan, saudara sekalian. Begitu takutkah engkau? Khotbah KKR ketiga ini dibutuhkan suatu kejujuran, dibutuhkan suatu transparansi antara saudara dengan Tuhan, saudaraku. Nah, KKR ketiga ini
kita tidak boleh sok rohani. Ini yang penting, saudaraku. Jika memang kita takut, kita bilang takut sama Tuhan. Gak apa-apa, saudaraku. Saya maunya itu. Tapi jangan saudara, nggak apa-apa, saya pokoknya ini, pokoknya. Itu padahal adalah ekspresi daripada kita ingin dilihat kita rohani, saudaraku. Padahal tidak. Nah, itu tidak akan berhasil untuk khotbah ini. Jadi KKR ketiga ini, saudaraku, dibutuhkan suatu transparansi. Dibutuhkan suatu kepekaan, kejujuran, saudaraku. Waktu saya mempertanyakan, seperti Tuhan bertanya, begitu takutkah engkau? Saudara harus jawab sendiri. Begitu takutkah engkau? Dalam hal apa? Murid-murid takut mati, saudaraku. Di badai yang begitu besar mereka takut mati. Ya. Dan dalam hal ini ketika Tuhan bertanya kepada kita, zaman kita hidup itu, begitu takutkah engkau? Saudara takut apa? Nah, sekarang dibutuhkan kejujuran untuk saudara menganalisa kehidupan saudara sendiri. Ingat KKR 2, saudaraku, aku mau melihat, menganalisa faktor X, Y dalam hidupku. Saya takut, Pak. Saya takut pabrik saya tutup. Yuk ngomong sama Tuhan. Gak apa-apa, saudaraku. Justru KKR 3 saya mau seperti itu. Saya takut, Pak. Saya takut kena COVID, Pak. Yuk ngomong dalam hatimu sama Tuhan. Saya takut, Pak. Saya takut justru karena COVID seperti ini, semua rencana saya porak-poranda. Saya takut, Pak. Saya takut. Karena COVID ini, keluarga saya tidak harmonis lagi. Saya takut masa depan, Pak. Saya takut dengan keadaan begini, mau seperti apa nantinya ya. Saudaraku, semua ketakutan yang saudara alami sekarang, yang saudara hadapi sekarang, waktu Yesus bertanya, begitu takutkah engkau? Yuk ekspresikan, saudaraku. Yuk utarakan sama Tuhan. Tentunya jemaat yang mendengar itu kan banyak, saudaraku. Saya tidak bisa mewakili setiap jemaat yang mendengar. Tapi saudara harus mewakili diri saudara sendiri. Waktu Tuhan bertanya, begitu takutkah engkau? Coba jawab Tuhan dalam hatimu. Sebut apa yang kau khawatirkan. Saya takut saya tak mampu membayar hutang, Pak. Saya takut rumah saya akan disita oleh bank karena saya tidak mampu bayar lagi. Saya takut kehilangan, Pak. Saya takut saya tidak bisa menyelesaikan masalah hutang. Saya takut kepada jiwa saya, Pak. Karena ketakutan itu membuat saya gelisah, tidak bisa tidur. Saya takut, saya sakit, Pak. You tell Jesus. Hari ini suatu keterbukaan saudaraku. You beritahu Tuhan. Apa takutmu? Karena Tuhan bertanya, begitu takutkah engkau? Apa yang menjadi alasan engkau takut, saudaraku? Coba utarakan kepada Tuhan. Sebut itu dalam hatimu. Ini dibutuhkan ketenangan pelan-pelan. Saya beri saudara waktu untuk beberapa detik, untuk saudara renung sejenak sampai dengarin khotbah ini. Tetangga, keluarga paling dekat, koko, atau pendetamu sudah meninggal karena COVID. Saya takut, Pak. Saya takut saya kena. Supir saya datang pun saya ketakutan, Pak. Karena takut tertular kalau dia kena bagaimana. Saya takut, Pak, sehingga mengharuskan saya setiap hari saya di rumah saja. Ada jemaat mengatakan, Pak, lebih baik ngerem di rumah aja. Daripada berbahaya dengar kiri kanan, dengar di sana sini banyak orang teman-teman dekat sudah pada meninggal semua. Karena COVID. Sepertinya tidak mempan penyakit ini terhadap obat-obat yang ada. Kau takut, saudaraku? Sebut takutmu sama Tuhan. Hari ini ada suatu keterbukaan. Tidak perlu sombong, tidak usah sombong rohani, perlu ada kejujuran. Saya juga sama, saudaraku. Saya takut kena COVID, saudaraku. Karena saya pergi melayani orang-orang susah. Saya pergi melayani orang-orang miskin, saudaraku. Setulus hati program yang saya rintis, saudaraku, program itu, saya melayani orang-orang di daerah-daerah kumuh, saudaraku. Saya bertemu mereka, saya duduk bersama mereka, saudaraku. Saya tahu ada ketakutan di hati saya takut saya kena COVID, saudaraku. Tapi toh saya harus tetap pergi. Saya harus tetap pergi melayani orang, saudara sekalian. Tidak bisa saya berhenti duduk di rumah. Saya harus pergi, ada momen, ada waktu di mana saya harus ketemu orang. Saya harus melayani umat, saudaraku. Karena mereka sulit sekali hidupnya, saudaraku. Itu ada dalam diri saya ketakutan itu. Saudara, apa lagi? Pelan-pelan, saudara sekalian.
Saya takut tidak bisa ketemu keluarga saya lagi di daerah sana, Pak. Di daerah yang lain. Saya takut saya tidak bisa ketemu keluarga saya di negara lain, Pak. Karena sudah tidak bisa masuk ke negara lain. Negara Amerika, negara Inggris, negara Eropa, banyak yang lockdown, Pak. Saya takut, Pak. Justru ketakutan membuat saya, kayaknya saya nggak mampu bertemu keluarga saya lagi, tidak seperti dulu. Ketakutan seperti itu, kamu beritahu Tuhan Yesus. Ada rindu hati saya ingin ketemu mama, ketemu papa, tapi saya nggak usah pergi, Pak. Karena saya takut setelah saya pergi, saya tidak bisa balik lagi. Kalau saya pergi pun, saya takut on the way pulang ke rumah keluarga, bahkan nanti saya membawa penyakit kepada mereka. Semua yang kita alami, saudaraku, Yesus bertanya satu kalimat besar. Begitu takut ke engkau, kau utarakan semua itu sama Tuhan. Kasih tahu dia, saudaraku. Faktor XY itu kasih tahu dia. Supaya hatimu lega, supaya tidak terhimpit di dalam, saudaraku. Supaya you tidak stres terpendam di dalam. You harus utarakan, saudaraku. Harus beritahu Tuhan. Tell Jesus, tell Him, saudaraku. Beritahu Tuhan. Supaya waktu beritahu Tuhan, saudaraku, di sini ini plong. Karena ada suatu kuasa, ada Tuhan yang besar, yang punya kuasa yang besar, saudaraku, yang selalu mendengar, yang memperhatikan kita, saudara sekalian. Pertanyaan kedua, saudaraku. Yesus bertanya, di manakah imanmu? Begitu tidak percaya ke engkau. Pertanyaan pertama sangat manusiawi kita alami. Pertanyaan kedua, saudaraku, itu akan membereskan pertanyaan pertama. Yaitu, begitu tidak percaya ke engkau. Artinya, saudara sekalian, pada saat you sudah percaya Tuhan Yesus, you melihat apa yang Tuhan lakukan, saudara sekalian, kamu tidak percaya lagi bahwa Tuhan penguasa alam semesta, saudaraku. Badai, ombak, Tuhan bisa redakan, saudara sekalian. Tidak percaya ke engkau. Dengan COVID ini Tuhan bisa redakan, saudaraku. Begitu tidak percaya ke kita. Faktor XY itu sampai membuat iman kita roboh, kah, saudara sekalian? Justru pada saat Tuhan bertanya, di mana kepercayaanmu? Kita harus tetap merasakan. Kita harus tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan itu penguasa alam semesta. Kita lihat apa yang ada di Alkitab, saudaraku. Tuhan itu memakai Musa untuk membawa umat Israel dari perbudakan dari negeri Mesir, saudaraku. Dibawa ke tanah perjanjian selama 40 tahun perjalanannya. Waktu kita membaca cerita, saudaraku, kita tahu Allah yang maha besar itu adalah menguasai, bahkan membimbing mereka. Tuhan itu mengontrol perjalanan umatnya sampai ke tanah perjanjian, saudaraku. Tapi pertanyaan saya, adakah dalam perjalanan masa-masa 40 tahun itu mereka mengalami kesulitan? Wadah. Adakah kesulitan mereka? Banyak sekali, saudaraku. Banyak sekali faktor kurang makanan, faktor ancaman musuh, banyak sekali, saudaraku. Tapi Tuhan tetap bekerja, saudaraku. Is it right? Tuhan tetap bekerja. Ujungnya akhirnya mereka sampai juga ke tanah perjanjian. Nah, kita sebagai orang Kristen zaman ini, saudaraku, kalau kamu percaya Tuhan masih berkuasa, Tuhan still berkuasa dalam alam semesta ini, saudaraku, you harus eksis untuk bertahan di situ. Saudara pelan-pelan menyimak. Saudaraku, setiap kita mendengar firman hari ini, saya ngomong jadi keras, saudara sekalian. Sekalipun you dan saya susah, saudaraku. Tapi jujur yuk, masih makan kan kita? Masih kan? Jemaat baru WhatsApp saya, saudaraku. Pak, sesusah-susah apapun saya hari ini, banyak sekali hutang, saya tidak bisa kelihatan, sulit untuk lewat. Tapi satu hari saya lewat, Pak. Satu hari saya lewat, Pak. Saya masih bisa makan, untuk biaya hidup masih ada. Sehari saya lewat, Pak. Live by faith, saya hidup dengan iman, Pak. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Begitu tidak percaya ke engkau, saudaraku. Jadi saudara sekalian, bagaimana situasi kondisi apapun, saudaraku, masih kelihatan pemeliharaan Tuhan. Kenapa kita bilang Tuhan tidak percaya? Kenapa kita mempertanyakan Tuhan, saudaraku? Begitu tidak percayakah kita akan kuasa campur tangan Tuhan dalam hidup zaman ini, saudaraku? Itu hari ini, COVID ini adalah suatu koreksi total terhadap kerohanian kita dari Tuhan, loh, saudaraku. Suatu koreksi total, saudara sekalian. Sorry menjadi sangat keras, karena kita mulai cengeng rohani kelihatannya, saudaraku. Karena sudah setahun kita bertahan, kita berharap pemulihan belum datang, saudaraku. Kita mulai cengeng rohani, kita mulai
uring-uringan, saudaraku. Kita mulai mempertanyakan Tuhan. Nah, kalau sudah seperti, nggak mungkin KKR 4 bisa masuk. Rohmu menyala-nyala, nggak mungkin. Jangankan bicara mengenai hidup. Hidup aja sudah sulit. Bagaimana bicara mengenai pelayanan kepada Tuhan. Nggak mungkin rohnya bisa menyala-nyala, saudaraku. Nggak mungkin, saudara sekalian. Pertanyaan kedua, begitu tidak percaya ke engkau, coba saudara lihat hidup saudara. Sesusah apapun saudaraku hari ini, sekalipun keluargamu sudah meninggal karena COVID, sekalipun banyak hartamu sudah habis, sekalipun ini itu saudaraku, coba lihat dirimu. Masih duduk di rumah kan? Masih sehat kan? Sekalipun you sakit, masih hidup kan saudaraku? Itu artinya Tuhan hidup. Itu artinya Tuhan masih bekerja. Itu artinya Tuhan memelihara. Saudara sekalian, coba perhatikan. Begitu tidak percaya ke engkau kalimat Tuhan. Tuhan sanggup memberikan apapun. Tuhan sanggup bekerja apapun dengan seperti membalikkan tangan. Tapi you wait for His time. Saudara, kalau kita mau memantau dengan baik, saudaraku, secara sosiologis, di daerah-daerah, di zaman, di era yang tidak ada pergolakannya, semua hidup teratur, saudaraku. Kita tidak pernah akan menemukan lahirnya tokoh-tokoh iman. Kita tidak pernah akan menemukan lahirnya laskar-laskar Kristus yang kokoh iman, saudaraku. Tidak akan ada. Tapi justru kita belajar dari sejarah, saudaraku, secara sosiologis ini, saudaraku, dunia yang bergolak, daerah yang penuh dengan pergolakan. Sama seperti zaman kita ini, COVID ini, seluruh dunia, saudaraku, pergolakan luar biasa, saudaraku. Dari situ akan muncul tokoh-tokoh iman, laskar-laskar Kristus yang kuat rohani, saudaraku. Karena badai ini, saudaraku, menjadi tempat mengolah, menjadi tempat suatu perapian untuk menghasilkan emas murni, saudaraku, dalam kehidupan orang percaya. Do you understand? Hanya orang-orang yang tidak mampu. Hanya orang yang takutnya luar biasa. Hanya orang yang imannya sudah nggak tahu kemana. Kemanakah imanmu, Tuhan tanya, saudaraku. Mereka tidak menjadi emas murni, saudaraku. Mereka tidak menjadi emas murni. Justru saat ini adalah koreksi total dalam hidup kita. Suatu kemerohan yang besar di tengah zaman yang bergolak, saudaraku. Di tengah sulitnya hidup, tantangan hidup, air mata, saudaraku. Kerohanian justru harus bangkit untuk mengatasi itu semua. Sekalipun itu susah. Sekalipun itu miskin. Sekalipun banyak keluargamu yang meninggal karena COVID. Sekalipun hari-harimu tidak seperti dulu lagi. Sekalipun kambing domba terhalau dari kandang. Sekalipun pohon zaitun tidak menghasilkan. Sekalipun air matamu deras turun karena kesulitan you. Sekalipun you terhimpit oleh zaman, saudaraku. Tetapi rohmu harus menyala-nyala. Tidak percaya ke engkau? Di manakah imanmu? Beriman kepada Tuhan Yesus bukan berarti semua hidup harus jalan baik, saudaraku. Beriman kepada Tuhan Yesus tidak berarti everything is okay, saudaraku. Beriman kepada Tuhan Yesus juga bisa hidup dalam pergolakan yang besar, saudaraku. Jikalau kita hidup dalam dunia yang nyaman, beriman kepada Tuhan Yesus, itu hal yang biasa, saudaraku. Tapi justru pergolakan yang besar, saudaraku, kita beriman kepada Tuhan Yesus, dan iman kita stabil, bahkan melonjak tinggi, saudaraku. Itu yang disebut luar biasa. Itu disebut luar biasa. Saya nggak tahu engkau siapa, saudaraku. Saya nggak tahu kerohanianmu seperti apa. Tapi hari ini menjadi suatu teguran keras buat kita, saudara sekalian. Mungkin hari ini, jangankan ngomong pelayanan, saudaraku. Ya kan? Jangan ngomong untuk melayani gereja. Ya, karena kita bisa beralasan gereja tutup, saudaraku. Jangan bicara mengenai doa pagi. Ya, karena doa pun kita sudah tidak semangat. Ngapain saya doa, Pak? Tambah doa, tambah susah hidup ini. Karena kita melihat kalau doa harus senang. Kalau doa harus terjadi apa yang kita mau, saudaraku. Di tengah badai seperti ini, Tuhan sedang mencari mutiara. Tuhan sedang mencari emas murni. Tuhan sedang memurnikan, saudaraku, supaya muncul emas murni laskar Kristus yang rohnya teguh di tengah zaman, bisa menjadi suatu mercusuar untuk menjadi berkat meneguhkan iman orang lain, saudara sekalian. Saya berharap-harap, saudaraku, di antara pendengar-pendengar, di antara saudara jemaat yang mendengar khotbah seperti ini, di antara kalian menangkap suatu pencerahan, suatu kekuatan, saudaraku, bahwa memang Tuhan menginginkan hal yang seperti ini pada zaman ini.
Bukan pemulihan saat ini, saudaraku, tapi ada suatu reformasi, suatu pemulihan total, suatu koreksi total untuk orang kita, saudaraku, untuk suatu proses untuk menjadikan Mas murni, saudara sekalian. Do you understand? Bagaimana bisa masuk KKR keempat yang judulnya rohmu menyala-nyala? Kalau KKR ketiga ini, saudaraku, kita porak-poranda. Kita hanya mikir tentang X, Y. Kita hanya mikir tentang bagaimana aku hidup, saudaraku. Hidup bukan sekedar hanya itu, saudaraku. Hidup juga hidup dari ketika kita belajar tentang akan kebenaran Tuhan, saudara sekalian. Di antara kita semua, setiap saudara pasti banyak yang dulu-dulunya pelayan Tuhan yang hebat-hebat, saudaraku. Pelayan-pelayan Tuhan di gereja yang luar biasa aktifnya. Kalau boleh saya tanya, bagaimana sekarang? Alasan apapun tidak bisa terima, saudaraku. Ya. Itu roh itu harus tetap menyala-nyala, saudara sekalian. Faktor X, Y, Z itu. Z itu sangat mempengaruhi, saudara sekalian, ya, dalam hidup kita ini. Saya mau dua pertanyaan ini, you bawa pulang, saudaraku. Waktu kembali baca firman Tuhan. Waktu kamu doa. Waktu kamu merenungkan, waktu kamu menggumuli kesulitan problem kehidupanmu, pekerjaan, uang, profesi, semua, bahkan kesehatanmu, dua kalimat Tuhan Yesus itu mengyang-nyang di telingamu. Begitu takutkah engkau? Begitu tidak percayakah engkau? Seolah-olah kamu tidak percaya Tuhan masih menguasai alam semesta. Seolah-olah kamu tidak percaya bahwa Tuhan itu melihat apa yang sedang kamu alami. Di manakah imanmu? Begitu takutkah hidup ini? Saudara, saya berharap khotbah ini bisa memerdekakan saudara. Saya berharap khotbah ini bisa meneguhkan saudara untuk melihat bahwa Tuhan itu sedang memperhatikan engkau. Saya mau saudara tunduk sebentar kepalanya. Tenang sejenak. Biar momen-momen berapa menit seperti ini, saudara bicara-bicara sama Tuhan Yesus. Tuhan bertanya, begitu takutkah engkau? Engkau sudah usia lanjut. Kau pasti takut corona kan? Karena banyak teman-teman yang lanjut juga sudah meninggal, Pak Pendeta. Kau kasih tahu Tuhan. Kasih tahu Tuhan, engkau masih ingin lihat cucu. Engkau ingin sehat. Yuk kasih tahu Tuhan. Beritahu Tuhan ketakutanmu. Engkau yang umurnya sebaya. Banyak yang engkau takuti ya. Masalah usahamu. Pekerjaan, dagang, seolah-olah terancam tanda kutip ya. Dengan modal yang tambah lama tambah sedikit ya. Dengan pengeluaran yang begitu banyak, penghasilan kurang, pemasukan kurang ya. Kau takut? Kau beritahu Tuhan. Kau dari konglomerat besar, sampai pengusaha besar, sampai pengusaha menengah, sampai pengusaha kecil. Kau takut ya? Kau beritahu Tuhan. Kasih tahu dia, dengan COVID begini Tuhan, menjadi sepi lagi dagang saya. Saya penuh kekhawatiran Tuhan Yesus. You tell Jesus. Suamimu harus work from office. Harus ketemu orang, harus ke kantor. Kamu takut kan? Takut ketular, Pak. You tell Jesus. Pekerjaanmu ada pekerjaan yang di lapangan. Kau harus ke lapangan kerja, harus mengawasi. Kau takut kan? Kau beritahu Yesus.
Engkau yang usia masih muda, pemuda-pemudi, di masa-masa mudamu, masa kuliah, masa baru bekerja, masa baru berumah tangga, keluarga muda. Kau takut masa depan kan? Apa yang kamu rintis, kamu takut hilang semua kan? Kau sebut kepada Tuhan, saya baru married Tuhan, tapi saya nggak tahu harus bagaimana hidup. Saya baru married 3 bulan Tuhan, tapi saya takut bagaimana harus kerja. Kau beritahu Tuhan. Dan saudara-saudara yang terhimpit dalam banyak hal, masalah hukum, saya takut Tuhan. Masalah pengadilan, masalah perbankan, masalah hutang piutang. Aku takut Tuhan, aku takut tidak bisa buat apa-apa lagi. You tell Jesus. Utarakan semua. Nanti malam waktu kau berdoa sendiri, kau beritahu Tuhan semua. Supaya dalam dirimu itu plong, tenangmu, jiwamu tenang. Kau beritahu Tuhan. Engkau takut masa depan, nggak tahu Pak, vaksin ini bagaimana keadaannya. Kau takut karena engkau punya penyakit bawaan seperti saya, ada diabetes, pernah operasi bypass jantung. Kau takut karena COVID bisa menyerang lebih gampang orang-orang seperti itu. You tell Jesus. Hari ini apa yang kamu ungkapkan sama Tuhan, Tuhan dengar semua. Dan kamu harus percaya, Tuhan menguasai seluruh alam semesta ini. Seperti ada satu lingkaran di luar dirimu, itulah Tuhan Yesus sedang menjaga engkau. Imanmu harus bangkit, kepercayaanmu harus menjadi besar. Sesusah-susah tertatih-tatih imanmu sekalipun, kau harus berani tegar iman itu. Supaya engkau terkoreksi total kerohanianmu pada zaman ini. Supaya engkau bisa menjadi mas murni setelah badai ini diredakan Tuhan. Lihat diri masing-masing. Saat untuk you bicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Utarakan semua pernak-pernik dalam hatimu. Kasih tahu dia. Karena dia yang paling mengerti. Dia yang paling menguasai. Dialah Tuhan alam semesta. Badai, ombak, taufan pun takut akan dia. Angin kencang pun diredakan. Apalagi hanya apa yang kita hadapi. Kau bertahan di tengah zaman ini, supaya engkau menjadi laskar Kristus yang imannya kuat. Bisa menjadi mercusuar, bahkan menjadi berkat buat orang lain. Bahkan di tengah zaman seperti ini, rohmu menyala-nyala bisa melayani Tuhan. Saya takut, Pak. Karena sudah banyak masalah keluarga. Diri saya juga tidak begitu stabil kesehatannya. Menyangkut masalah kejiwaan juga, Pak. Saya mengalami stres berat. Dihantui dengan ketakutan ekonomi. Saya menjadi tambah susah, Pak. Kayaknya kepala saya tidak kuat untuk memikirnya. Kayaknya saya tidak mampu bertahan untuk melewatinya. Kau bilang sama Tuhan. Kau berseru sama Tuhan. Kasih tahu Tuhan Yesus. Sepertinya aku tak tahan Tuhan melewati zaman ini. Kau beritahu Tuhan. Karena dia penguasa alam semesta. Dia menguasai seluruh perjalanan hidupmu.
Dia mampu menolong, dia mampu meneguhkan. Sampai hari ini, engkau masih hidup, engkau masih percaya, itu pembuktian bahwa Tuhan masih terus bekerja. Saudara-saudara, baik engkau di Indonesia, di banyak kota di Indonesia, dengan banyak bencana yang ada, kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya, gempa di Sulawesi Barat, banjir bandang di Manado, saudara melihat banyak peristiwa yang terjadi, membuat hidup ini semakin berat. Tapi engkau melihat Tuhan jauh lebih besar dari itu semua. Hari ini saya bisa hidup, hari ini saya bisa berkhotbah, hari ini rohku bisa menyala-nyala, hari ini nobody can stop me untuk melayani Tuhan, bahkan pergi melayani banyak orang, karena aku menyadari Tuhan berkuasa atas hidup kita. Aku menyadari Tuhan berkuasa atas alam semesta. Aku menyadari bumi dan langit ini ada dalam tangan Tuhan. Dan kitalah umat percaya. Saudara yang ada di kota-kota lain, mungkin di sana sudah subuh, atau malam, atau siang, saudaraku. Waktu kau duduk di mobil atau di kantor lagi mendengar firman ini. Atau engkau di rumah bersama keluarga, anak cucu, atau engkau di kamar sendiri berdoa sambil mendengarkan khotbah, saudaraku. Percayalah, firman dia sudah sampai di hatimu. Tuhan sudah ngomong sama engkau. Percayalah, Tuhan sudah meneguhkan engkau. Kau perlu suatu keberanian untuk bangkit dari situ. Kau tunggu tangan mainnya Tuhan. Akan menjadi mazmur nikah kita, atau kita kalah dalam pertandingan ini, saudara sekalian. Tuhan Yesus, KKR ketiga ini hamba berdoa supaya rohani umat bisa bangkit. Di tengah hiruk pikuk zaman, banyak hal yang terhilang, tapi iman mereka boleh menyala-nyala. Mereka boleh melihat kebesaran Tuhan. Mata rohani mereka melihat Tuhan berkarya. Mata rohani mereka boleh melihat Tuhan memberikan kesempatan untuk melewati banyak hal. Dengan baik kesudahan ada, Tuhan sudah membentuk suatu kekuatan rohani, suatu koreksi total kepada kerohanian umat. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Kami percaya ujian dan pencobaan tidak melampaui kekuatan kami. Kami percaya Tuhan yang maha besar itu diberikan kapasitas iman kami untuk menjalani masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kiranya tangan-Mu diletakkan di atas kepala umat. Tangan-Mu diletakkan di hati umat, di tengah kemelut, di tengah banyak hal mereka hadapi. Mereka takut Tuhan, mereka takut. Tuhan Yesus, teguhkan hati mereka. Tuhan Yesus, tenangkan hati mereka. Tuhan Yesus, tegarkan jiwa mereka. Jangan biarkan hati mereka, jiwa mereka gundah gulana. Di tengah gejolak zaman seperti ini Tuhan, iman mereka bertanya-tanya. Iman mereka goyang Tuhan. Hamba berdoa, teguhkan iman mereka. Supaya mata iman mereka boleh melihat Tuhan yang besar itu. God is in control dalam hidup ini. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kami tahu pengontrolan Tuhan terhadap dunia alam semesta ini adalah haknya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa, kiranya Engkau bekerja di tengah umat. Firman ini sebentar akan berhenti. Roh Tuhan bekerja. Suara hamba Tuhan akan berhenti. Tapi suara Roh Kudus akan terus menerjemahkan firman ke dalam hati jemaat. Teguhkan iman mereka Tuhan. Teguhkanlah mereka di tengah zaman ini. Terima kasih Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.